cukup menjadi resisten ya. Kalau yang supply demand itu cakupannya panjang dan dia berjajar di area di situ dia selalu menjual, di area situ selalu menjual. Jadi ada pergerakan yang cukup ekstrim. Ini menjual lagi. Punya pertanyaan yang sama belum tersampaikan, nanti bisa mewakili yang lain. Baik, materinya kira-kira seperti itu. Nanti di kelas-kelas yang lain nanti kita bedah lagi, kita sering ulang-ulang tujuannya untuk memantapkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa yang kita lakukan sudah on the track atau sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Oke, perbedaan mendasar supply and demand dengan sideways. Oke, apa perbedaan mendasar atau mencolok antara supply and demand SND dengan sideways? Ya, ini harus teman-teman mungkin bisa yang punya pertanyaan yang sama. Supply and demand sideways. Kalau sideways ini sebelumnya ada tren. Sebelumnya ada tren. Ini namanya sideways. Ya, pasti setelah ada tren dia kalau enggak berbalik dia ada sideways. Kalau supply and demand tidak, dia berjajar. Ya, apapun yang terjadi di tengah ya, yang terpenting dia pergerakannya berjajar. Kalau sideways ya memang berjajar, tetapi dalam tidak ada tren yang kuat di sana. Tidak ada tren sebelumnya yang kuat di sana, kemudian berbeda. Jadi psikologinya berbeda. Kecil dan besar. Kalau di sideways ini hanya bersifat sementara. Jadi setelah tren itu konsolidasi sideways dulu untuk dilanjutkan lagi atau berbalik. Misalkan tren kuat, kemudian sideways begini. Nah, dilihat di sebelumnya ini. Kemudian ini pasti breakout nanti, pasti sudah. Silakan dicek semua kalau ada sideways begini, pasti ada breakoutnya. Apakah dia ke sana atau ke atas. Yang paling sering tentu mengikuti dari trennya ini, ya, apapun tidak menutup kemungkinan berbalik. Itu adalah sideways dan supply and demand. Contohnya begini. Ini di H1 ya, betul ya. Nah, di H1 sangat beda sekali dengan supply and demand. Nah, sangat beda sekali dengan supply and demand. Hanya bersifat sementara. Kalau yang namanya sideways ini biasa bersifat sementara. Biasa bersifat sementara, kemudian pergerakannya tidak terlalu menonjol, pergerakan tidak terlalu menonjol. Contoh misalkan saya akan lihat yang konsolidasi. Ya, konsolidasi begini. Nah, ini sebelumnya ada tren. Sebelumnya ada tren. Sebelumnya ada tren, kemudian ini sideways yang begini. Nah, ini adalah sideways. Kemudian kalau tidak dia lanjut berarti berbalik. Mana breakoutnya di sana? Ya sangat berbeda. Sementara yang supply begini. Nah, ini supply. Bukan sideways ini, supply yang ini. Supply-nya. Sementara kalau sideways hanya bersifat sementara kecil aja, dia tidak ada tren yang menonjol. Sementara sebelumnya ada tren. Nah, kalau yang supply begini. Oke, seperti itu kira-kira. Nanti bisa ya kalau misalkan bingung ya anggap saja ketika sideways itu kecil. Sideways itu kecil. Ini bukan area, kalau begini bukan area demand tapi area konsolidasi. Di sini ada tren kuat, ada tren sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizal di Surabaya. Kalau yang nanti ada mau ditambahkan atau disampaikan, monggo silahkan. Biar nanti tambah jelas kita dan tentu teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada, baik teman-teman yang di Wijaya maupun di lain tempat, nanti paling tidak
bisa mengambil hikmahnya dari pertanyaan itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Artinya kalau konsolidasi pokoknya ada tren kuat dulu, ada tren pasti. Kalau tidak berbalik ada konsolidasi. Nah konsolidasi itu hati-hati, berpeluang akan sangat kuat nanti, baik turun maupun naiknya. Monggo kita masuk ke XAU sekarang. Nah XAU begini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, puncak area sideway apa bisa disebut area puncak area sideway apa bisa disebut area supply, Pak? Nah, ini pertanyaan yang mendekati tadi. Puncak area sideway apa bisa menjadi supply? Asalkan berjajar ya bisa saja. Asalkan berjajar bisa saja. Yang paling penting ada kesinambungan, di area di situ ada kesinambungan. Ini adalah area supply. Jadi tidak hanya ini, tidak ada yang tidak Anda berada di sini, tapi termasuk di dalamnya di sini. Ya, tapi kita lihat konteksnya. Kalau konteksnya, nah ini konteksnya kan datar, memang datar. Kalau ada tren kuat beda lagi nanti. Nah di sini betul-betul bisa jadi bisa kita tarik area di sini. Ini adalah area supply, boleh saja. Yang penting bukan hanya sekilas, bukan hanya kecil. Kalau hanya lingkup kecil, kalau hanya lingkupnya kecil ini cukup menjadi resisten, ya. Kalau yang supply demand itu cakupannya panjang dan dia berjajar di area di situ dia selalu menjual, di area situ selalu menjual. Jadi ada pergerakan yang cukup ekstrim. Ini menjual lagi, ini membeli, kemudian sampai di ujung dijual lagi. Ya bukan kecil-kecilan di sini. Kalau di sini cukup resisten saja. Kalau yang di sini cukup resisten karena ini hanya kecil, bersifat sementara saja ini. Sementara bagaimana? Sementara dari tren sebelumnya ini kan naik. Nah ini naik. Naik habis itu konsolidasi sideways. Tadi saya sampaikan hati-hati konsolidasi pasti ada yang meledak. Apakah naik atau turun tergantung breakout-nya di sana. Ya ternyata kan kuat ke atas. Ya. Area konsolidasi selalu ada tren sebelumnya. Oke, seperti itu mungkin bisa nanti dicoba dipraktekkan. Kalau nanti ada kesulitan lagi Mau mohon tanya Pak, ditanyakan. Oke, monggo Pak Yati. ya ini penggunaan cat pattern Pak. Oke, Itu penggunaan cat pattern itu apa berlaku di template di bawah A1 Pak? Catatan di berlaku Pak, 30 berlaku berlaku ya. semuanya, berlaku. Hanya saja Kalau validitasnya masih kurang, gitu aja. Berlaku semuanya, semua uh, cat pattern, berlaku pola semuanya ya. candle, semuanya berlaku. Oke, saya buktikan ya. Mau yang berapa? Yang time frame berapa? Yang M15 M15. M15 Oke, bisa kan? Ya. sama saja. M15 berlaku juga kok. Jadi semuanya Karena berlaku. kalau H1 itu terlalu lama Pak, kalau Ya, menurut saya Pak. iya, sampai Nunggu memutih ya. 1 jam 2 jam. Iya, Iya. makanya memutih, buat memutih nanti rambut itu. Iya. Ya, sama. Jadi kita lihat, Sama jadi ya. di apa nanti di M15 ya. Di Iya. M15 kita lihat yang cat pattern. Nah ini cat pattern ini. Oke, ini adalah trennya turun, kemudian ini konsolidasi di sini. Konsolidasi di sini. Nah, dari tren ada konsolidasi. Ini bisa kebalikan dari flag, bisa dikategorikan sebagai apapun bahasanya. Yang terpenting apa? Satu ada tren, kemudian ada konsolidasi di mana breakoutnya. Fokus di trennya dulu. Trennya adalah turun, kemudian ada konsolidasi di sana, apakah membentuk kotak, apakah membentuk segitiga, tadi sudah saya sampaikan. Ini bisa menjadi tadi misalkan begini ya, yang di atas membentuk mengerucut misalkan ya. Ini contoh ya. Mengerucut begini. Yang di bawah stabil, yang di atas tidak masalah. Yang terpenting intinya kita paham konsepnya. Konsepnya tuh dia tuh enggak ada tren gitu. Konsepnya enggak ada tren, naik turunnya di sekitaran itu. Maka ini menjadi bagian dari konsolidasi. Hati-hati sekali lagi di area konsolidasi trennya turun, maka fokus kita nanti di area breakout di situ. Di mana breakoutnya masuk itu ikut di sana. Kalau nanti breakoutnya naik, masuk naik. Breakoutnya turun, masuk turun. Ya, begitu caranya. Sama pun model di double top, double bottom pun sama. Ini bahkan 1, 2,
3 di sini. Ini namanya double double top ya, double top di sini. Di bawah ada juga double bottom di sini, kakinya di sana double bottom. Ya, ini yang mengindikasikan bahwa chart pattern itu berlaku di semua time frame, termasuk pola candle pun berlaku. Ya, contoh misalkan, ya, kita membaca pola candle di ujungnya. Nah, di area di sini banyak doji. Ini pola candle namanya, pola candle doji. Perhatikan di sana dojinya bukan hanya satu tapi berjajar ya. Dojinya bukan hanya satu tapi berjajar. Ini mengindikasikan bahwa tekanan seller betul-betul kuat di sana. Apalagi di atas ini, di area di sini semuanya kembali. Ya, tentu untuk memastikan itu harus diuji dengan merah yang panjang. Kalau sudah pengalaman begini mau berbalik ya kita bisa ambil sell langsung di sini ya, dengan di sini adalah batas, di atasnya ini batas untuk resikonya di atas ujung ya. Pokoknya kalau kita naruh jangan pas di ekornya, di atasnya. Ini adalah SL-nya. Ini ambil posisi sell, ini SL-nya. Atau kalau kita belum banyak pengalaman nunggu konfirmator atau ini polanya muncul di sini konfirmatornya merah baru kita masuknya di sini. Sama saja. Triggernya yang kita pakai yang penting jelas. Apakah pola candle, apakah chart pattern-nya, apakah support resistennya nanti di sana ada jelasan di sana. Begitu caranya Pak Yadi. Jadi semuanya berlaku. Terima kasih. Baik, ada lagi ini dari Pak Nawoto. Puncak area sideways apa bisa? Tadi sudah ya. Ya, tadi sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan biar nanti ada tambahan terus. Kalau teman-teman mengalami hal yang sulit, tidak ketemu saya analisanya. Karena saya melihat banyak yang belum memahami candlestick khususnya. Pada candlestick ini gampang sekali dan sangat jelas sekali. Oke, monggo. Iya Pak, halo Pak. Ya halo Pak. Iya Pak, ya Bu. Silakan Ibu. Iya Bu Rosma Pak. Iya Bu. Mau tanya Pak, ini cara membaca candlestick tadi kan Pak, yang 1 jam dan yang 15 menit. Itu cara membacanya sama atau tidak Pak? Kalau Sama kita mau persis. entry, kalau kita mau entry gitu Pak, candle yang 15 menit kita ikutin atau kita lihat lagi ke yang H1 Pak? Kalau kita mau yang ngambil kecil, itu nanti lihatnya di time frame rendah Bu. Ya, kalau kita time frame yang kecil M15, maka target profitnya bukan 100 pip, lebih pendek lagi. Karena yang kita lihat time frame rendah. Kalau kita fokus di M15, harusnya di H1 dulu. H1 itu begini, jadi H1 itu kita melihat dulu, oh ternyata H1 sudah mau turun. Dari mana? Kita melihat dari struktur yang terbentuk, dia mulai ke bawah, mulai turun. Kemudian ini merahnya sudah ditolak, atasnya naik tadi sudah ditolak jadi warna merah. Kemudian ini tadi naik sebentar terus turun. Nah, untuk memanfaatkan trennya ini baru kita masuk di M15 boleh. Nanti nunggu dia naik habis itu turun lagi. Jadi ini untuk membaca. Nah, di sini kan kelihatan tadi naik kemudian sempat naik sampai di atas ini ya, sampai ini naik, sempat naik kemudian turun. Maka boleh saja nanti ketika ganti candle kita ambil posisi sell boleh. Dari M15 ini kelihatan triggernya dari M15. Apa triggernya? Ya triggernya berjajar ini, semuanya merahnya berjajar. Kemudian yang terakhir terbentuk ini candlenya naik tadi awal ditolak oleh seller. Terbukti ketika akhir candle dia terbentuk warna merah misalkan. Sehingga tekanan yang atas itu mengindikasikan tekanan ke bawah, tekanan seller yang kuat. Sehingga kita bisa ambil sell lagi. Sebaliknya ketika nanti misalkan ya misalnya kita di H1 begini. Nah, ternyata kita kehati-hatiannya biar kita nanti tidak terjebak di sana, kita bisa lihat secara kasat mata. Kasat matanya seperti apa? Kalau kita tarik garis, ini sebenarnya masih menunjuk ke atas loh. Jadi kalau kita tarik garis, ini masih menuju ke atas, sehingga perlu kehati-hatian lagi. Ya, saran saya kalau memanfaatkan seperti ini bagi saya masih cukup rawan ya. Ya lebih baik kalau saya di H1 ini tunggu sampai selesai. Sama pun kalau di M15 ini masih kacau nanti ya, kalau tidak percaya begini. Nah, ini kan ada kebimbangan, naik kemudian turun lagi, naik lagi, bimbang. Ada kebimbangan di sana, ada keraguan-raguan di sana. Kecuali sudah tebal semuanya, tebal,
berarti mengindikasikan momentum tren itu kuat betul. Nah, ketika sudah ada koreksi, sudah ada tekanan, ini kan awalnya sudah naik sampai di sini, ya. Ini artinya buyer muncul di sini. Hati-hati buyer muncul di sana. Ya, sehingga kalau bagi saya karena di H1 ini masih ragu, maka tunggu dulu sampai ini selesai dulu. Biar ada breakout dulu. Ini kan kalau selesai kan minimal breakout, baru kita bisa ambil posisi sell-nya di sana. Ya, begitu Bu Rosma. Iya Pak, Mudah-mudahan bisa makasih Pak. menjawab. Tapi Masih bingung. Yang mana yang bingungnya? iya Pak, ini kan kalau dia ini kan udah mau melewati garis breakout. Jadi kita tunggu dulu 1 jam selesai ganti candle. Iya. Berarti kan ini ada penerusan turun Ada nih Pak ya penerusan kan turun, kalau iya. udah di breakout ya. Ada penerusan turun. Nanti kalau mau melihat Iya. di M15, lihat peluangnya, tunggu dia, biarkan dia naik, kemudian sudah mulai kuat merah lagi nanti baru masuk di sana. Pasti nanti naik Bu, habis selesai ya, pasti naik dulu, pasti sudah. Kenapa? Karena di sini sudah ada keraguan tadi saya sampaikan, di sini sudah pernah naik sampai di sini, lumayan biasa panjang ini, luar biasa panjang ini. Maka pasti akan penolakan ke atas pasti kuat, meskipun nanti pada akhirnya tetap ditolak ke bawah, tapi kondisi yang ekor-ekor begini tetap kita perhatikan. Ini seolah-olah tekanan ke bawah memang kuat, tetapi jangan lupa dia pernah meloncat naik sampai di atas ini. Maka kalau kita melihat seperti ini sebenarnya bingung juga, di M15 ini masih belum jelas Bu. Di M15 ini masih belum jelas. Kita tidak boleh memaksa diri. Ya, kalau kita lihat masih belum jelas sebenarnya yang di M15 ini. Kecuali nanti sudah betul-betul terlihat di sana ya, panjang, momentumnya panjang, tidak ada penolakan di atas maupun di bawahnya. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Lebih baik di H1 dulu sampai selesai dulu. Nanti baru kita masuk di M15 selanjutnya. Lebih baik begitu. Iya Pak. Ya Pak, makasih Pak Jaya. Iya Bu Rosma. Ada lagi yang lain? Tanya aja yang masih bingung biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Menurut pemahaman saya kelihatan SND hampir sama. Iya, hampir sama memang. Hampir sama memang Pak. Dari supply and demand ini hampir sama dengan support and resistance. Lalu perbedaan mendasarnya ya begini. Jadi kalau supply and demand itu besar, ya cakupannya besar. Kalau supply and demand ini cakupannya besar, sementara support and resistance ini kecil, bisa lebih kecil. Jadi kalau begini, kalau misalkan supply and demand itu harus cakupannya luas besar. Kalau yang support resistance dia bisa lebih kecil. Ya, di supply and demand dia tidak peduli dengan ring. Yang terpenting dia terbentuk di sana yang berjajar. Itu namanya supply and demand. Sementara di support resistance kita bisa hanya melihat dari penolakan-penolakan begini. Ini bisa menjadi support resisten dan ini tidak bisa dijadikan supply and demand, tidak bisa yang begini. Padahal ini bisa jadi support resisten. Kalau support and resistance seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai area supply and demand, karena supply and demand ini cakupannya besar, dia harus seperti orang baris dan cakupannya luas. Ya, contohnya kalau supply and demand itu, ini supply and demand di sini, ini supply and demand. Ya, waktu ini ya sebelum terjadi begini, ya ini adalah area supply and demand namanya. Ini area supply. Demandnya di mana? Demandnya berjajar, yang ada berjajar di area yang banyak berjajar. Oke, kalau kita lihat yang banyak berjajar di bawah berarti belum masuk di sana. Oke, kita lihat dulu. Yang atas adalah demand, yang bawah ini supply-nya berarti di sini. Tidak ada berjajar berarti ya, di sini. Ya, kenapa tidak berjajarnya? Ini tidak ada supply, namanya keseimbangan, hanya keseimbangan. Yang di bawah adalah keseimbangan. Kalau yang atas adalah supply, yang bawah adalah keseimbangan. Keseimbangan itu tidak berjajar, tetapi ada beberapa yang menyentuh di sana. Sekali lagi untuk supply and demand dia harus berjajar seperti baris, seperti orang baris. Ya, seperti ini. Kita kasih contoh ya. Ya, ini bisa jadi supply and demand di sini. Kemudian yang bawah ini supply and demand-nya di sini. Nah, di sini adalah supply and demand. Dan ini
Kalau kita jadikan support resisten tidak ketemu, support resistennya di terdekat dulu. Kalau misalkan harinya sama ini, maka ini support resisten di sini dulu. Ini support resisten di sini. Ya, begitu mudah-mudahan bisa menjawab. Artinya kalau supply and demand banyak berjajar, banyak seperti baris. Cakupannya banyak. Nah, seperti ini adalah supply and demand. Di sini adalah supply and demand-nya. Nah, bisa supply and demand bisa menjadi support resisten. Tapi support resisten tidak bisa jadi supply and demand. Ya, kalau support and resisten kan lebih dekat yang supply and demand cakupannya lebih luas lagi. Belum tentu di supply and demand satu ring. Ya, belum tentu karena bisa saja lebih dari ring satu hari. Sebaliknya kalau di support and resisten bisa lebih kecil, jangkauannya bisa lebih kecil. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Intinya secara umum ini adalah untuk area-area pantulan atau penerusan nanti. Kalau supply and demand kan enggak, supply and demand ini area pantulan, banyak area pantulannya, area rekomendasi untuk buy atau sell. Namun demikian ya semuanya tidak ada yang 100% valid. Meskipun demand, meskipun supply itu pun bisa di break ya, bisa di break. Namun demikian karena jangkauannya panjang, ya ini peluangnya ada di sana. Contoh misalnya seperti ini ya. Ketika di sini kita ambil peluang misalkan ada mantul begini, kita bisa manfaatkan di area pantulan untuk buy ya, area pantulan untuk buy. Sama halnya dengan di sini. Ketika di sini kembali, maka kita bisa ambil peluang sell. Kalau banyak orang menjual, kita bisa sell. Ketika di sini banyak orang menjual, kita bisa ikut sell di sana. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Intinya untuk menentukan peluang-peluang buy dan sell di area-area yang ujung ya, area-area benturan, sama-sama benturan. Tapi kalau supply and demand benturannya kuat, kalau support and resisten masih bertahap-tahap nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin yang lain yang bertanya lagi silakan, masih ada waktu. Nanti kita bisa. Selamat malam Pak Wijaya. Ya, monggo. Selamat malam. Pak, kalau gitu Pak, untuk supaya demand itu dibandingkan dengan SNR, mungkin lebih cocok untuk jangka pendek, Betul. lebih cocok pakai SNR Pak. Betul, mungkin betul. nggak supply demand itu karena cakupannya luas, itu Ya. mungkin untuk middle lah, hari, seminggu gitu Pak. Betul. Bagaimana kalau gitu kesimpulannya Betul. Pak? Ya, memang betul. Jadi kalau supply and demand memang cakupannya jangka menengah ke atas, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu boleh. Kalau support and resisten yang kita jangka pendek cepat, kita cepat dapat peluang, kita cepat entry-nya, cepat profitnya di sana. Ya intinya boleh. Masukan yang luar biasa. Mungkin bisa nanti teman-teman bisa dijadikan sebagai satu kehati-hatian untuk kita ambil support and resisten. Jadi kalau kecil begini kan kita bisa ngambil support di sini, resisten di sini. Supportnya nanti di sini. Kita uji aja nanti kita breakout apa enggak. Kalau enggak breakout naik turun begitu, maka selalu dia akan naik turun begitu. Nanti kalau breakout salah satu ikut saja. Kan lebih gampang. Kalau ini enggak bisa jadi supply and demand yang begini, kecil-kecil begini. Enggak bisa. Ya, baik, terima kasih Ya, baik. Pak Tatang. Terima kasih, bisa Pak. menjadi masukan Baik, buat makasih, teman-teman Pak. juga. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan dari Pak Bayu. Support apa bisa disamakan dengan swing high dan swing low yang berjajar? Boleh. Jadi support and resisten apa bisa jadikan sebagai swing high dan swing low yang berjajar? Boleh, betul. Jadi kalau swing high, swing low dia panjang ke atas, panjang ke bawah lagi dan berjajar. Berjajar itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu terkadang. Ya tergantung kita melihatnya dari time frame yang bagaimana. Ya swing high. Nah ini adalah swing high, boleh. Jadi ini menjadi area apa namanya supply. Ini swing high, swing low-nya di sini. Nah swing low-nya tapi harus ada temennya lagi. Nah di bawah. Karena di H1 susah, maka kita naikkan dengan H4 nanti. Ya begini, karena tadi jangka panjang tadi. Swing low-nya di mana? Di sini. Nah ini adalah swing low-nya. Boleh. Ini menjadi area supply and demand-nya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan, bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya, khususnya untuk memperbaiki, mengkoreksi semua yang kita lakukan untuk demi tercapainya
profit yang konsisten ya. Tanpa kita banyak belajar, tanpa kita banyak mendengarkan dari orang lain, tanpa banyak kita berpengalaman sendiri, tentu kita tidak ada apa-apanya. Ada masukan dari orang lain, coba kita evaluasi, kita renungkan, kemudian kita perbaiki kalau kita merasa tidak bisa selalu konsisten. Kemudian membacanya kalau selalu salah, dengan banyak belajar begini, dengan banyak share dengan teman-teman juga, setidaknya ada perbaikan di sana. Ada perbaikan untuk memperbaiki cara trading kita menjadi lebih baik dan sehat, dan tentu berdampak pada nanti profit kita ke depan ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup, nanti bisa disambung di lain waktu. Banyak pertanyaan mau ditanya, yang ditanyakan yang belum sempat ya mungkin disampaikan hari ini, masih ada hari esok. Jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat beristirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.